Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, terus diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jemaat dikasih Tuhan, dalam usaha apapun yang dilakukan manusia, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Tetapi selama ada penyertaan Tuhan, sesungguhnya ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada penyertaan, berarti ada pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Tuhan ingin menyatakan kuasanya, sehingga kita boleh mengalami yang namanya keberhasilan dalam perjalanan hidup kita. Nah, dikatakan Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Ya, kenapa bisa begitu? Rahasianya adalah ada penyertaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita sama-sama pegang. Penyertaan Tuhan membuat hidup kita mengalami keberhasilan. Penyertaan Tuhan berarti ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, kita tahu bahwa kita ini adalah bait Roh Suci, bait Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, tuh Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui Roh Kudus ada penyertaan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Ya, jadi salah satu kunci keberhasilan ketika ada penyertaan Tuhan atas hidup seseorang. Ya, coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, Alkitab hanya sekali mencatat tentang keberhasilan Yusuf dalam pekerjaannya. Nanti ada di ayat yang lain mengatakan ketika dia di penjara pun ada penyertaan. Nah, intinya adalah selama ada penyertaan Tuhan, maka ada keberhasilan. Nah, dikatakan ini Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, ya, bukan kadang-kadang loh, selalu. Ya, bisa dikatakan juga bahwa pasti. Ya, ketika orang disertai Tuhan ada keberhasilan. Nah, orang yang disertai Tuhan, dia akan mengikuti instruksi Tuhan. Ya, Tuhan bukan hanya menyertai bersama-sama dengan kita, tapi Dia memimpin kita. Dia mengarahkan kita. Nah, apapun masalah yang kita hadapi, kesulitan apapun jalan hidup kita, selama kita percaya ada penyertaan Tuhan, maka pasti ada terobosan, pasti ada jalan keluar. Nah, ini yang jadi masalah seringkali orang ketika menghadapi masalah yang berat, pergumulan yang tidak mudah, akhirnya menyerah. Wes raisoh gitu ya. Ketika orang mengatakan raisoh atau orang mengatakan tidak mungkin atau mengatakan tidak bisa, sesungguhnya dia sedang membatasi kuasa Tuhan. Ya, orang bisa berhasil karena penyertaan Tuhan dan sesungguhnya keberhasilan itu juga karena kuasa Tuhan.
Ya, karena Tuhan menolong orang itu sehingga ada keberhasilan terjadi. Tetapi kalau orang dalam prosesnya, sebelum selesai proses sudah mengatakan, aku raiso, saya nggak bisa, nggak mungkin ini. Nah, itu berarti kita sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa. Loh, berarti kita merendahkan Tuhan. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Seharusnya kita tidak akan berkata tidak bisa. Tapi kita akan berkata, selama ada Tuhan bersamaku, aku bisa. Gitu ya. Jadi aku bisa bukan karena akunya. Kita bisa bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, pengalaman kita yang luar biasa. Tidak. Tapi kita menyadari bahwa yang namanya kita bisa itu karena Tuhan. Ya, jadi Tuhan menyertai, pasti Tuhan memberi kekuatan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan beri hikmat. Tuhan akan beri petunjuk bagaimana dan harus seperti apa. Nah, ketika kita mentaati dan melakukan itu semua, maka keberhasilan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan kok gagal. Ya, Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pun pasti berhasil. Ya, karena Tuhan nggak gagal, toh Tuhan pasti berhasil. Begitu juga dengan kita yang disertai Tuhan. Hidup kita pasti akan mengalami keberhasilan. Walaupun prosesnya ada dan tidak mudah. Contoh tadi Yusuf ya. Yusuf ini nggak mudah prosesnya. Mimpinya jadi seorang penguasa, tapi dalam perjalanan hidupnya malah di penjara. Nah, tetapi sekali lagi, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga mau di penjara, mau dimanapun, ya dia senantiasa berhasil. Ya, selalu berhasil sebab Tuhan menyertai dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan hidup kita disertai Tuhan. Rasakan penyertaannya. Saat mentok, saat gak ada jalan lagi, itu saatnya engkau bisa merasakan bagaimana Tuhan akan membuka jalan bagi hidup kita. Bagaimana Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Karena itu, ya mari andalkan Tuhan dalam setiap laku kita. Selalu percaya kepada Dia. Sekalipun pikiran kita tidak nangkep, kita gak mudeng mesti bagaimana. Asal engkau percaya dan senantiasa merasakan akan penyertaannya, maka kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami. Sehingga apapun pergumulan, apapun masalah, seberat dan sesulit apapun, ketika Engkau menyertai kami percaya kami bisa keluar dari setiap pergumulan dan kami mengalami yang namanya keberhasilan. Kami percaya semua bukan karena gagah dan kuat kami. Setiap pencapaian hidup kami, keberhasilan yang kami terima, yang kami alami hingga saat ini, bukan gagah kuat kami, bukan kemampuan kami, tapi kami percaya karena penyertaan-Mu, karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu, sehingga semua bisa terjadi. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hari ini hidup kami terus dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.